Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kidal. Saya sedang ada di perkebunan kelapa, atau di sebelah sana itu ada perkebunan kelengkeng yang sering dihuni oleh rombongannya Kliwon. Saya di sini sedang mencari opet dari jam setengah 6 sampai sekarang belum ketemu, sekitar jam 7 pagi. Karena opet masih saudara dengan saya, sekarang saya berusaha untuk mencarinya. Karena dia juga waktu saya kena gendam, dia sempat mencari saya. Saya masih punya hati nurani karena masih sesama manusia, harus kita tolong menolong. Dan ikuti terus perjalanan saya untuk mencari keberadaannya Opet atau Aji. Ini Raden Saka sedang ada keperluan di luar, ada acara. Jadi saya untuk membuatkan videonya sendiri dan mencari opetnya juga sendiri ya Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya bisa bertatap muka kembali karena kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir karena saya sudah dipegangi pusaka oleh Raden Saka. Saya mencarinya sendiri di sini. Dan yang sedang menonton, jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan jangan lupa dihidupkan juga tombol loncengnya. Begitu saja kita terus mencari keberadaannya Opet. Saya ini di sini Bapak Ibu sedang mencari keberadaan Opet ya kan. Saya juga ini membawa standnya dengan kameranya karena saya sendiri di sini, tidak membawa kameramen sama sekali. Bapak Ibu, kita mencoba masuk ke kebun kelengkeng ini. Bapak Ibu, siapa tahu bisa masuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu doakan terus perjalanan saya. Astagfirullahaladzim. Ya Bapak Ibu, sini saya tidak bisa membukanya karena dipagar goib oleh pasukan atau rombongannya Kliwon. Jadi saya akan putar balik atau ke pinggir sini aja. Ya Bapak Ibu, jangan lupa doakan saya tidak terjadi apa-apa karena saya ini manusia biasa. Astagfirullahaladzim. Tuh sepertinya ada orang Bapak Ibu. Bapak Ibu. Wow. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang astagfirullah. Ini ada opet ya Bapak Ibu. Opet atau opet. Di sini ada keberadaan opet. Nah, kita samperin aja Bapak Ibu. Assalamualaikum. Pet. Apa lagi kau ya? Sedang apa kau, Pet? Apa lagi kau? Saya kesini ingin mengajak kau pulang. Mau pulang kemana? Ke rumahnya Raden Saka. Sabar, Pet. Saya menaruh kamera dulu ini, Pet. Saya sendiri di sini. Siapa kau ya? Sendiri. Sedang apa kau di sini sendiri? Sedang santai saja di sini. Sedang santai? Ya. Apa menjaga perkebunan kelengkeng ini? Iya, jelas. Sudah, Pet. Yuk kita pulang saja, ikuti Raden Saka lagi, Pet. Tidak usah sosokan kau membujuk saya. Tidak akan mendengar. Omongan Raden saja, saya tidak dengar, apalagi omongan kau.
Hei kawan, saya ini masih peduli dengan kau. Tapi saya tidak peduli. Jangan begitulah. Kau ini masih saya anggap saudara sendiri. Bodoh amat. Intinya saya tidak peduli. Betapa kau bobo itu? Ingin bunuh saya? Sini silahkan. Saya tidak ingin membunuh kau, tapi saya ingin membawa kau pulang ke rumah Raden Saka. Jika saya tidak mau, lantas kamu apa? Hah? Santailah kawan. Jangan arogan. Hidup ini butuh kesabaran. Saya tidak pernah sabar pada orang. Pada siapapun saya tidak akan pernah sabar. Dari kecil juga saya dididik oleh emosi. Emosi. Emosi itu kita itu harus bisa menahan emosi. Saya dididik oleh kekerasan. Duduk Wajar dulu lah, saya tidak sudah bisa. duduk dulu. Nongkrong apa kita di sini? Nongkrong aja nongkrong. Sudah merokok belum kau? Belum. Nah, alhamdulillah nih. Saya ada rezeki nih. Ngerokok dulu kita. Oke gitu ya, nakosin dulu kau. Nah, nih koreknya. Mana Raden Saka? Tidak ada. Dia sedang ada acara. Katanya saya jika ingin mencari kau, silahkan, tapi sendiri. Saya memberanikan diri untuk mencari kau. Kau ternyata ada di sini. Lebih baik kau pulang saja. Karena sebentar lagi Herman dan Kliwon itu akan datang sini. Saya tidak takut dengan hal itu. Saya hanya takut kau kenapa-napa. Jangan bodoh kau. Mereka ini bukan orang sembarangan. Saya tidak peduli. Saya mau sampai mati, mau titik darah penghabisan. Yang penting engkau selamat. Saya tidak butuh diselamati. Saya bisa menjaga diri saya sendiri. Saudara-saudara kita yang waktu itu memberi HP, menanyakan kabar engkau. Bagaimana kabar kau? Kabar saya seperti yang kau lihat ini. Kau baik-baik saja, namun hati kau sudah berbeda. Berbeda bagaimana? Jika hati kau tidak berbeda, ya ikut kembali dengan Raden Saka. Saya masih ada sangkutan. Saya ikut dengan Raden Saka itu terus terang saja merasa tertekan. Sudah, nanti kita usahakan itu. Yang penting kau intinya sabar. Itu saja. Ya, tapi saya harus ikut dengan mereka dulu. Jika utang itu sudah lunas, baru saya ikut dengan Raden Saka. Jadi gue sudah berbicara dengan dia. Bahkan kau juga mendengar kemarin. Iya, itu saya mendengar. Namun, saya tidak berani mendekati kau karena ada siapa itu teman kau itu? Herman. Ya, Herman. Raden Saka juga tidak memperbolehkan. Jadi, masalahnya jika bukan itu apa saja? Ceritakan saja. Saya ini teman baik kau, bahkan melebihi seperti saudara sendiri saya anggap. Kau Ya, ini lebih sudah, baik kita duduk saja di sini santai. ya sudah, sabar. Tunggu sebentar. Ibu, itu Opet. Mungkin dia ingin cerita sedikit atau berapa. Bagaimana, Pet? Ini lebih baik kau bercerita dengan saya nih. Ya, sebenarnya saya ini Bagaimana? masih ingin ikut dengan Raden Saka. Ya, Ya berhubung ada utang itu, saya jadi bimbang. Ingin ikut dengan Raden Saka apa ikut dengan Kliwon itu. sudah. Mending kembali mengikuti Raden Saka. Tapi jika ikut dengan Raden Saka, saya tidak bisa tenang. Bahkan saya juga harus mencari uang, harus mencari pekerjaan. Jika saya hanya diam saja di tempat Raden Saka, saya tidak bisa apa-apa. Kerja tidak bisa, uang tidak punya. Siapa yang mau ngasih? Saya Iya. ini tidak punya saudara di sini. Iya, masalahnya saya juga tidak punya di sini. Hanya Raden Saka dan para penonton ini, saudara kita. Walaupun tidak sedarah. Saka saja melarang saya untuk keluar. Ya bagaimana saya ingin mencari uang untuk melunaskan hutang itu? Mungkin nanti dibicarakan lagi itu. Mungkin Raden Saka bisa memberi pegangan. Saya ikut dengan mereka ini. Hanya merasa tidak enak saja dengan Raden Saka.
karena saya merasa membebankan sekali. Hutang, minta bayarkan, makan, makan di tempatnya Raden Saka itu numpang juga. Saya membantu apa di situ? Saya hanya tidur, makan, tidur, makan. Saya juga seperti itu. Namun saya terus berdoa agar cepat mendapatkan pekerjaan dan adalah yang membantu, ya, yang bisa membantu kita. Membantu kau mungkin ada, karena kau ini sudah rajin juga, sudah ikut dengan Raden Saka sudah lama. Kalau Ya, saya ini masih baru. ya makanya itu justru itu yang baru itu kita terus rajin, disiplin, membantu Raden Saka, terus sholat 5 waktunya, jangan telat. Kalau soal sholat saya juga tidak pernah meninggalkan. Saya juga walaupun ikut dengan mereka ini sholat tetap sholat. Ya, Karena saya ini ikut dengan mereka ini cuman karena hutang saja, bukan ikut dengan mereka. Malak saya aja, saya tidak. Apalagi ritual-ritual sesat, saya tidak melakukannya. Cuman omongan saya di depan mereka, kalau ada mereka ini omongan saya beda kepada Raden Saka, apalagi kepada kau. ya, Kemarin tuh saya menantang kau itu karena ada Herman saja. ya. Jika tidak ada Herman, mungkin bisa lah kita baik-baik seperti ini. Ini sebenarnya saya juga berhati-hati. Tadi saya ingin memasuki perkebunan kelengkeng itu tidak bisa karena dipagar ya. Dipagar oleh Kliwon. Pantas. Saya berusaha membuka, tidak bisa. Saya yang terpental sendiri. Jadi tujuan kau kesini itu hanya ingin mengajak saya untuk pulang ke tempat Raden Saka. Iya, sebenarnya ada 3 alasan. Apa saja? Yang satu, saya bersilaturahmi kepada kau. Yang kedua, ingin mengajak kau pulang ke tempat Raden Saka. Terus? Yang ketiga, saya ingin melihat keadaan kau atau menjenguk kau. Jadi kalau yang dua itu saya terima kasih. Saya ingin bersilaturahmi dengan saya. Iya. Bahkan kau ini termasuknya ini rintangan ke sini. Karena apa? Jika kau kesini sendirian, takutnya ada Herman atau Kliwon ada di sini. Saya sudah tidak memikirkan itu lagi. Jika bertemu, saya lawan. Saya usahakan Bukan hanya itu bisa. saja. Jika ada mereka, kita juga pasti bisa bertentangan, bisa berlawanan kita. Karena saya ini kalau depan mereka ya pura-pura tidak ikut dengan kau saja. Iya. Jadi kau ini ikut mereka cuma hanya perkara hutang itu aja. Iya jelas. Ya. Sebenarnya hati saya juga masih ingin ikut dengan hati. Ya. Saya juga merasa bersalah lah pada saudara-saudaranya Raden Saka yang telah memberi HP itu kan kemarin. Iya. Yang telah memberi ongkos pulang itu. Saya merasa bersalah. Saya ingin bertanya ini Pet atau Aji. HP-nya itu engkau mana kan? Kalau soal HP, Ya. HP masih ada di saya. Cuma tidak pernah dipakai. Ya. Karena saya juga merasa bersalah lah kepada mereka ini yang telah memberi saya ongkos pulang kan. Pulang, pergilah. Seperti pulang ke tempat saya, itu juga diongkos. Ya. Dari rumah saya ke tempat Raden Saka, itu diongkoskan. Bahkan ibu saya saja dikasih. Terus HP saja saya dibelikan. Sebenarnya emang saya merasa bersalah. Mereka ini pasti kecewa dengan saya. Ya. Cuman Sudah pasti kalau kecewa. Cuman ya saya, yaitu urusan belakang lah. Nanti akan saya pikirkan. Ya. Intinya saya ini bukan ikut dengan mereka lah. Saya ini masih ikut dengan kalian. Sholat masih saya lakukan. Mengaji masih saya lakukan. Tapi itu diam-diam dari mereka ini. Ya. Tapi kau harus berhati-hati saja. Karena kau takutnya ada mata-mata atau bagaimana kan. Kita bertemu begini, berbicara baik-baik. Jadi kalau di sini aman. Ya. Mereka sedang apa ini? Saya ingin bertanya mereka. Rombongan Kliwon. Kliwon dan Herman itu sedang ritual. Dia mengajak saya, cuman saya tadi alasan saja. Astagfirullahaladzim. Saya alasannya, saya merasakan ada Raden Saka ingin ke sini, jadi saya menjaga di sini. Ya. Makanya mereka, ya sudah kau jaga di sini saja katanya. Saya ingin ritual dulu di sana, supaya lebih sakti bisa mengalahkan Raden Saka. Ya. Sebenarnya dia memang tidak bisa merasakan Raden Saka sini apa gimana ya. Dia tidak bisa menerawang kan. Ya. Itu membodoh-bodohi mereka saja. Ya, buat alasan lah ya, buat karena alasan. saya tidak ingin ikut ritual-ritual. Malak saja saya tidak mau.
Jadi Maka dari tadi itu saya tadi tidak ngerokok, tidak ada uang sama sekali ini. jadi kau tidak bisa pulang hari ini? Tidak. Jika utang itu sudah lunas mungkin saya pulang. Ya. Kalau diberi setengahnya dulu lah. Nanti saya sampaikan kepada Raden Saka ya. Mungkin Semoga. jangan dulu Mas Kidal, karena saya juga tidak enak lah dengan Raden Saka jika utang itu harus dibayarkan oleh Raden Saka. Ya. Karena udah saya juga numpang di situ, makan di situ, tidur di situ, apa-apalah pokoknya di situ. Utang saja minta bayarkan kepada Raden Saka. Ya, saya tidak enak sama sekali. Tapi begini, Ji. Saya ini sama Raden Saka sedang mencari pekerjaan dan terus membuatkan video agar kita bisa mendapatkan uang kan untuk membayar ini juga, membantu hutang kau juga. Jangan Mas Kidal. Jika kau sudah dapat uang mending buat kau saja. Soal utang itu biar saya lah yang mengurusnya. Tapi Karena saya tidak enak kepada kalian jika utang terus dibayarkan oleh kalian. ya, tapi kau harusnya pulang saja lah. Lebih baik pulang ke rumah Raden Saka. Jika saya pulang, mereka pasti akan mengincar saya. Dan saya juga malah lebih tidak enak pada Raden Saka. Karena mereka ini sudah tahu semua rumahnya Raden Saka. Jika saya pulang ikut dengan Raden Saka, Ya, pasti rumahnya Raden Saka itu disamperin terus. ya. Bisa jadi digendam atau bagaimana gitu ya. Iya jelas. Takutnya entah saya digendam oleh mereka kan. Iya. Tiba-tiba saya mengacak-ngacak di situlah apa bagaimana. Itulah yang saya takutkan. Makanya saya lebih baik ikut dengan mereka. Waktu pertama itu waktu saya mau ikut dengan kau, saya mengajak kau. Ya. Itu sebenarnya tidak mengajak kau untuk ke sana. Saya hanya mengajak kau ke belakang rumah Raden Saka saja. Ya. Saya ingin berbicara seperti inilah. Oh iya iya. Supaya kau tidak salah paham. Tapi kau kan tidak mau kan? Saya ingin berbicara seperti ini, takut kau tidak percaya, makanya saya berangkat sendiri. Ya. Saya ini apa? Pas waktu kau mengajak saya tuh untuk pergi, saya kira langsung ke markas rombongan Kliwon. Tidak. Karena saya juga Oh, mikir. ya jadi Kau itu. sudah pastilah kau tidak mau ikut dengan rombongan Kliwon. Ya. Sebenarnya saya ini mengajak kau itu ingin ke belakang rumahnya Raden Saka. Saya ingin berbicara seperti inilah Ya. kepada kau, biar kau bisa berbicara kepada Raden Saka. Berhubung kau tidak mau, tidak mungkin kan saya memaksa kau. Ya. Jika saya memaksa kau, positif kau memikirnya saya ini ikut dengan mereka. Memang sekarang juga ikut dengan mereka. Cuman tidak seperti yang kalian pikirkan. Ya, hanya sebatas mengikuti saja. Iya. Karena alasan hutang piutang itu. Gitu. Jadi Ya. buat saudara-saudaranya Raden Saka juga, ya sudah pasti kecewa lah Pak pada saya ini. Ya pasti mereka ini mikirnya saya ini ikut dengan mereka. Ya. Dan berkhianat kepada Raden Saka. Sebenarnya di hati paling dalam saya, di hati kecil saya ini, Ya. saya ini masih ingin ikut dengan Raden Saka karena lebih nyaman di situ. Begitu ya. Mungkin karena satu hal itu saja ya, Pak ya. Ya karena hutang itu saja, jadi saya tidak merasa nyaman lah ada di tempat Raden Saka. Bukan tidak nyaman karena keadaan. Kalau soal keadaan, ya makan-makan seadanya. Ya intinya kenyang saja kan. Iya. Mana kita juga numpang, tidak mungkin kita menuntut Raden Saka. Yes. Ya kan. Ya. Ya bukan tidak nyaman tentang keadaan. Maksudnya tidak nyaman itu ya tidak nyaman hati saya ini. Karena selalu diganggu oleh mereka ini. Maksudnya jika utang saya sudah lunas, saya ikut dengan Raden Saka itu tenang, tidak ada yang mengganggu lagi. Ya. Mereka mengganggu saya untuk apa lagi? Ya, saya sudah lunas. Saya juga tahu kalau tentang mengganggu sangat tidak enak. Ya. Itu tidak enak sekali. Mau sholat saja. Waktu pas itu saya mau sholat di pertengah jalan itu mau ke masjid, dijegat oleh Kliwon. Ya. Cuman saya alhamdulillah lari ke tempatnya Raden Saka. Tidak ada perlawanan. Ya.
Kliwon mengejar saya, tapi saya langsung lari ke tempatnya Raden Saka. Dia tidak bisa masuk jadinya ya. Iya, makanya ya tidak nyaman seperti itulah. Ingin sholat saja diganggu, ingin mengaji diganggu. Makanya setiap Raden Saka pengajian, ya buktinya kau saja. Iya. Kau tidak ikutkan dengan Raden Saka. Iya. Karena apa? Karena takut dijegat oleh mereka itu. Iya, ya. Emang sih saya juga masih ada sangkutan dengan rombongan mereka itu kan, ada masih ada 2 juta. Jadi Iya. saya juga masih memikirkan itu setiap malam. Tadi malam saja saya tidak tidur, Pet. Ya. Karena memikirkan itu. Ya, Bagaimana mereka caranya? juga berbicara kepada saya. Jika hutang kau lunas, berbicara kepada saya. Iya. Jika hutang kau lunas, Pet, kau bantu saya untuk membinasakan kita. Kenapa kata saya? Ya. Ya, karena dia juga punya hutang kepada saya 2 juta lagi. Itu sudah lama tidak dibayar-bayar, kata Herman dan Kliwon itu. Iya. Ya, sudah kan saya iakan saja. Saya Begitu. tidak akan membantu mereka. Kemarin juga ingin melawan Raden Saka itu ragu. Iya. Tapi karena di depan rombongan Kliwon, Di depan Herman. iya. Ya, saya terpaksa lah melawan sedikit. Karena terpaksa saja ya. Ya. Karena sebenarnya itu juga menyiksa diri saya sendiri. Iya. Saya hanya berpura-pura melawan Raden Saka. Positif Raden Saka itu kan melawan saya, tenaga dia tahu sendiri kau. Iya. Perbuatan dia seperti apa. Itu membuat diri saya luka dalam. Juga sebenarnya saya ini masih sakit ini. Masih. Ya. Tapi kalau diberi madu tuh 2 hari atau sehari bisa sembuh. Kan kalau madunya Raden Saka waktu pas itu saya baru diberi saja. Ya. Dia kalau luka dalam langsung sembuh itu. Ya. Cuman emang kalau luka luar kan diolesi ya tidak lama, mungkin 2 hari 3 hari. Karena madu itu juga selain madunya asli, dan juga dia sudah dibacakan surat tabarok oleh Raden Saka. Saya juga pernah dengar itu. Dengar Raden Saka baca apalah kepada Aman. Iya. Minyak rupiah itu. Iya, itu surat tabarok dibacakan oleh dia. Dan dibacakan manakib juga. Ini juga Mas Tidak. Ini masih belum bisa memegang pusaka-pusaka mereka ini. Karena mereka ini pusaka-pusakanya kekuatan itu tenaga hitam. Pusaka rombongan Kliwon? Iya. Saya masih belum bisa memegangnya karena saya masih ada dalam hati saya ini masih ingin dengan Raden Saka. Sholat. Bukan karena ingin Raden Saka saja. Kata Raden Saka juga jika kita ingin sholat, ilmu hitam itu tidak bisa kita kendalikan. Ya. Makanya saya juga tidak bisa itu memegang mereka, memegang pusakanya apalagi. Ya, saya doakan terus untuk engkau, Pet, karena saya juga masih merasa kehilangan ketika kau pergi malam itu. Saya merasa kehilangan dan saya ingin mencari. Saya sempat mencari tapi tidak membawa kamera. Ada sampai setengah hari itu keliling-keliling yang biasa engkau ini, tapi saya tidak bisa menembus. Jika mencari saya sepertinya ya sekarang ini agak susah tidak. Iya. Karena saya bukan di satu tempat saja sekarang. Ini selalu pindah-pindah. Luputlah dari mereka ini. Ya. Apalagi kalau waktu sholat pasti pindah-pindah itu. Melihat dia takut ada mereka kan ingin sholat mengaji. Dan saya tidak sering ikut dengan mereka ini. Mungkin sehari itu ya paling lama dengan mereka ini cuman setengah jam lah. Ya. Sisanya saya sendiri saja. Mereka juga agak curiga kepada saya. Jadi tidak usah curiga dengan saya. Jika kalian curiga dengan saya berarti kalian mencari masalah dengan saya. Artinya kalian sudah menganggap saya saudara. Sudahlah, mereka dari situ tidak curiga lagi dengan saya. Jadi saya merasa aman lah. Masih bisa sholat, masih bisa mengaji. Alhamdulillah ya. Masih ada
waktu luang. Iya benar. Saya juga ini Pet sudah kangen lah dengan kau. Dari kemarin-kemarin sudah ada 3 hari. Sama saja itu Muhammad kita. Saya Ya, juga tadi itu di sini duduk sendiri sambil merenungkan lah. Saya juga mikir, sempat mikir apa saya pulang saja ke tempat Raden Saka. Raden Saka masih percaya tidak kalau saya ini ingin ikut dengan mereka. iya. Dan jika saya pulang ke tempat Raden Saka, ya nambah beban lagi. Pasti juga rombongan Kliwon itu mencarinya. Iya, selain nambah bebannya Raden Saka, ya nambah beban pikiran saya juga. Ya, ya sudahlah. Ini ada rokok, mending kita merokok lagi untuk menenangkan pikiran. Iya. Yang kemarin juga sempat ya, pengen sedih lah pada omong-omong Raden Saka itu. Iya. Katanya dia sampai rela lah mencari saya kemana-mana karena katanya dia telah berjanji kepada ibu saya akan membawa saya jauh lebih baik. Iya. Terus dia juga selalu lah memikirkan saya. Ya sudah kau ikut dengan saya saja, kasihan ibu kau. Coba bayangkan, Raden Saka itu orang lain, dia masih memikirkan saya, Iya. ya kan? Iya. Makanya saya juga Ya memang Raden Saka juga sudah terkenal baik orangnya. Si ini Pet, merokok dulu Pet. ya, kita Agar pikiran tidak berantakan. Saya sampai sekarang ini belum tidur Pet. Belum tidur. sampai sekarang belum tidur. Iya. Karena apa? Dari tadi malam. Tadi malam itu setelah sholat isya saya sedang Melakukan apa zikir? tidak, saya sedang menonton channel Raden Saka aja kan. Ya. Karena berzikir saya belum seberapa bisa gitu kan, takut ada kesalahan. Jadi saya menonton channel Raden Saka saja. Terus saya juga tiba-tiba kepikiran, Opet, bagaimana keadaannya sekarang? Juga kemarin tuh kepikiran juga, Mas Bidal ini masih percaya tidak dengan saya. Karena Iya. kemarin saya tantang terus. Hmm. Tapi saya tantang itu karena di hadapan mereka saja. Iya. Jika tidak ada mereka, ya seperti inilah. Itu pun saya tidak masukkan ke hati, saya dengar dengan kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, Karena saya tahu. lah jika kau memahami Iya. saya gitu. Ya karena kan saya sudah kenal kau berapa tahun, dari brutalnya sampai sekarang. Tapi Raden Saka ini kemana tadi? Pengajian? Iya ada acara ngomongnya nggak tahu pengajian atau cara manakib atau bagaimana. Benar sih masih pengen ikut itu dengan Raden Saka teman akib itu. Raden Saka. Manakib itu sangat menyejukkan hati sekali itu. Iya. Saya waktu pertama ikut manakib dengan Raden Saka, rasanya itu sangat adem banget itu di hati kita. Memang saya juga merasakannya waktu di tempat Kesamiun. Seperti Samiun. Waktu pas ikut dengan Raden Saka, saya sampai menangis karena mendengar selawat itu. Ya karena selawat itu sudah yang berselawat itu suaranya merdu dan ada rasa bersedihnya juga. Ya, saya sempat nangis juga itu mendengar selawat itu. Iya. Ya Allah, kata saya, dosa saya sebanyak ini. Apakah saya masih ingin melakukan kesalahan seperti dulu lagi gitu kan? Iya. Rubahlah sifat saya ini menjadi lebih baik lagi seperti dulu lagi gitu kan? Iya. Karena mendengar selawat itu, makanya saya jadi inginlah ikut terus manakib itu dengan Raden Saka. Ya sudahlah Pet, saya juga merasa bagaimana gitu kita ngobrol-ngobrol seperti ini, seperti kita dulu brutal itu. Ingatlah seperti dulu ya. Iya. Kita sering ngobrol seperti ini. Bagaimana kita lakukan itu dulu. Sekarang juga masih bisa. Cuman ya saya mungkin jika ingin bertemu dengan kau ini agak sulit. Iya. Mungkin harus ada tempat perjanjian begitu. Ada perjanjian melalui HP gitu kan. Iya. HP itu tidak pernah sepakai. Saya mau apa itu, beli apa tuh kuota ya. Iya.
tidak ada uang juga kan. Udahlah, mungkin jika ingin bertemu ya bisa lah, agak sulit intinya itu. Iya ya. Mungkin jarang-jarang kita gitu. Ini saja bertemu saya sempat kaget tadi melihat, makanya saya agak bentak dikit. Iya. Karena takutnya ya ada mereka ini kan datang di sini. Teman Kliwon sama Herman ini. Iya. Mereka ini bilangnya sedang ritual, tidak terlalu lama katanya. Kita kata saya juga ingin ritual lah sana. Ini ada merasakan kata saya Raden Saka lah sini kata saya. Padahal saya tidak bisa merasakan. Kalau saja datang sini saya tidak bisa merasakan. Iya. Cuman itu hanya alasan saja supaya Iya, saya alasan ikut, semata. ya, supaya saya tidak ikut ritual. Karena saya tidak ingin juga melakukan ritual-ritual sesuatu seperti itu. Buat apa menyembah-nyembah iblis? Buat apa juga malak-malak? Ya saya lebih baik tidak merokok daripada harus malak seperti itu mungkin. Iya. Hanya ya kembali lagi lah tadi masalah tadi ya soal utang. Kalau tidak Iya. punya utang, saya juga punya utang kan. Itu hanya urusan saya pribadi lah. Kalian sudahlah, jangan ikut campur. Saya angkuh ya, bukannya saya bisa lah melunasi sendiri. Iya. Itu juga emang agak sulit melunasi sendiri. Tapi kau ini Maksud saya ini tidak enaklah kepada kalian. Takutnya saya membebani kalian. Utang saya tidak kecil lah 5 juta itu. iyalah. Jangan kan 5 juta. 1.000 rupiah pun susah kita cari. Iya. Saya jadi sekarang 1.000 rupiah saya tidak punya. Iya. Apalagi 5 juta. Rokok saya tidak punya. Jika Iya. tidak ada kau kesini, saya mungkin tidak ngerokok. Tung alhamdulillah saya bertemu dengan kau ini ya di sini. Mereka juga sebenarnya ada rokok. Cuman saya tidak ngisap. Karena itu dapat malam. Iya, tidak baik. Kemarin itu saya ngerokok itu yaitu hasil saya minta kepada teman. Tapi kalau itu bukan rombongan seperti Kliwon ini. Iya. Hanya teman-teman biasa saja seperti kita gini nah. Iya. Kata saya itu, bang ada rokok bang. Oh ada nih katanya. Boleh minta bang? Enggak apa-apa ini katanya. Ya sudah saya ambil. Alhamdulillah ya. Dua, kita saya ngerokok. Iya. Kata dia dapat dari mana rokok itu? Dapat malak. Padahal ya minta. Jadi biar terlihat garang di mata mereka. Cuman tidak. Nah, manis. Mending kau pergi saya dari sini. oh ya sudah Pet, saya pamit dulu ya Pet ya. Iya, baik tidak. Ya. Mungkin kau ingin merokok lagi nanti ini. Tidak apa-apa, kau bawa saja. Gimana Pet? Ya sudah. Sampai jumpa di lain waktu ya Pet ya. Iya. Mungkin kita bertemu sampai sini saja. Mungkin kau ke sana ingin memantau mereka. Saya juga ingin pulang ya. Soalnya mereka ini pasti sedang di jalan tidak. Ya. Mungkin saya kembali lewat sana untuk muter. Jangan lewat sini aja tidak muter sana tidak. Lewat kebun kelengkeng itu pasti kau tahu kan? Tapi Pet di pagar ini Pet. Tidak kalau jika dalam sini. Iya. Mereka itu memagar hanya batasan sini saja nih. Oh ya sudah. Batasan sini tidak dipagar karena ada saya. Iya. Batasan sana mereka pagar. Kau masuk sana, muter ada di sana pintu. Nah, Iya. di pintu sana tidak dipagar. Ya, tidak dipagar karena di sana itu ada tukang kebun yang sering mengarit-ngarit, itu yang sering mereka palak juga. Makanya tidak dipagar. Iya. Coba kau mending lewat sana saja. Iya. Masuk lewat sini. Karena jika lewat sana takut mereka melihat. Iya. Ini luas sekali nih. Ya, Pasti baik. mereka bisa melihat. Baik. Sudah, tidak. Ya Pet. Ya sudah Pet. Oke ya, saudara-saudara semua, saya ingin. Ya, waalaikumsalam Pet. Hati-hati Pet. Ya. Bentar. Ya, Pet. Waduh itu mereka. Ya, Pet. Makasih Pet, terima kasih Pet.